Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang dia yang sering kepikiran kamu, dia yang sering melamun tentang kamu, merindukan kamu, tapi dia juga yang sering kali merasa gengsi atau tak mau mengakuinya. Bagi orang-orang yang tertarik di pembacaan ini. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang dia yang sering kepikiran kamu, dia yang sering melamun tentang kamu, merasa rindu sama kamu, tapi dia juga yang sangat gengsi dan tak mau mengakuinya. Bagi orang-orang yang tertarik di pembacaan ini. Di sini ada The Magician tegak lurus. Kemudian di sini ada The Star Energy, The Star tegak lurus. The Magician energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan The Star energi dari Aquarius, energi Aquarius sangat mendominasi. Di The Magician tegak lurus disinkronkan dengan The Star tegak lurus terbaca bagi yang resonate, menunjukkan dengan amat sangat jelas bahwa ya walaupun dia adalah sosok manusia yang sangat manipulatif, dia adalah sosok manusia yang terkadang suka bohong sama kamu atau menipu kamu atau bersikap tidak baik ke kamu ya. Tapi sebenarnya kamu adalah sosok manusia yang sangat berarti di hidup dia. Walaupun di sini terkadang dia menunjukkan sisi buruknya dia di depan kamu atau terkadang dia menunjukkan sisi yang seperti berbeda ya ketika di depan kamu dan ketika di depan orang lain, tapi yang perlu kamu ketahui, kamu adalah orang yang penting di hati dia, kamu adalah bintangnya dia di sini bagi yang resonate. Walaupun kamu juga ngerasa dia adalah sosok manusia yang sangat keras kepala, tapi entah kenapa sebenarnya ya dia selalu kepikiran kamu di sini. Walaupun kamu ngerasa dia seperti sosok manusia yang tidak peduli sama kamu, tapi sebenarnya dia selalu merasa khawatir sama kamu, tapi dia nggak mau menunjukkan itu kepada kamu. Bagi yang resonate nggak bisa dipungkiri, dia pandai sekali untuk apa ya, ibarat kata melakukan segala sesuatu atau bahkan menutupi kesalahan dia, menutupi gengsinya dia, karena sebenarnya dia orangnya kreatif, dia sebenarnya orangnya cerdas gitu loh di sini ya. Ada Nine of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. The Nine of Wands yang tegak lurus terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas bahwa memang ya yang perlu kamu ketahui, dia sangat sayang sama kamu.
Dia sering kali merasa rindu, merasa kangen, merasa ingin ke arah kemesraan dengan kamu di sini. Ya, selain dia sering kali memikirkan kamu, dia juga sering kali merasa rindu karena memang perasaan sayang cinta dia kepada kamu sebenarnya begitu besar. Dia sering kali melamun tentang kamu secara random di sini. Ya, tapi banyak hal yang terkadang membuat kamu merasa bingung sendiri sama dia dengan sikap dia yang seperti menurut kamu kayak nggak stabil, menurut kamu kayak suka berubah-ubah, kamu sendiri selalu dibuat menunggu menanti, menggantung nggak jelas oleh dia gitu loh di sini. Ya. Ada the judgment reverse the judgment energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di the judgment yang reverse terbaca bagi yang resonate, di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas bahwa memang ya nggak bisa dipungkiri dia seperti banyak menanam karma buruk di hidup dia. Karena nggak bisa dipungkiri secara tidak langsung dia juga banyak melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kamu karena dia punya ego tinggi, punya gengsi besar di sini. Bahkan dia seringkali kayak bersandiwara, berbohong, atau menyakiti kamu, mengkhianati kamu. Dan ibarat kata ya dia banyak menanam karma buruk gitu loh di sini. Dan ini adalah tentang tabur tuai juga kalau the judgment. Dan di the judgment yang reverse entah kenapa walaupun saat ini dia belum dalam situasi yang sedang mendapatkan karma secara hebat. Tapi entah kenapa perlahan demi perlahan kayak ya dia sudah mulai merasakan adanya karma. Dia sudah mulai merasa kayak rindu kamu, kangen kamu, kepikiran kamu, ngerasa kayak kamu pun sudah agak sedikit jauh dari dia gitu loh di sini karena egonya dia, gengsinya dia gitu loh di sini. Tapi apapun itu, apapun situasi dan kondisinya yang perlu kamu ketahui tentang dia itu seperti nggak mau kehilangan kamu. Walaupun dia tidak mau mengakui ya, atau kadang kayak gengsi mengakui kalau sebenarnya kamu adalah seseorang yang penting di hidup dia, tapi ya yang perlu kamu ketahui mau kemanapun kamu, mau segimanapun hubungan kamu dengan dia ya, kayak dia akan selalu ada di hidup kamu, dalam arti akan selalu muncul di kehidupan kamu atau mengganggu kamu atau on off di sini. Kenapa? Karena ketika dia teronkan lagi di hidup kamu, mencari kamu itu karena sebenarnya dia nggak bisa move on dari kamu bagi yang resonate. Ya kenapa dia nggak bisa move on? Karena dia selalu kepikiran kamu, rindu kamu, keinget kamu. Selalu ada kamu di hati dia, di jiwa dia, di perasaan dia, di pikiran dia. Ibaratnya seperti itu. Ya. Ada Knight of Sword reverse. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. The Knight of Sword reverse terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat jelas ya bahwa memang ya sebenarnya karena dia banyak gengsi dan dia tidak mau mengakui kalau kamu adalah seseorang yang penting di hidup dia, kalau dia sebenarnya sering kepikiran kamu, rindu kamu dan melamun tentang kamu. Jadi dia sempat beberapa kali ingin move on dari kamu, melupakan kamu, menghapus kamu dalam hidupnya dia. Tapi bagi yang resonate dia selalu gagal move on di sini. Kenapa dia selalu gagal move on? Ya karena memang sebenarnya perasaan dia kepada kamu begitu kuat, begitu dalam. Ya. Bahkan dia kayak ngerasa nggak bisa untuk mencari yang lain sebagai pengganti kamu. Tapi kalau hanya sekedar yang lain sebagai pelampiasan, dia bisa. Tapi kalau untuk yang lain menggeser nama kamu di hati dia, dia ngerasa kayak nggak bisa. Karena dia sudah mencoba berulang kali, tapi selalu gagal. Namun ya tadi minusnya adalah dia selalu merasa gengsi, malu mengakui gitu loh di sini. Ya. Nah, ada Ten of Sword dan Ten of Sword tegak lurus, lagi-lagi sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Ten of Sword tegak lurus terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas ya bahwa
Entah kenapa di energi dia sedang dalam situasi yang tidak baik dan kedepannya akan semakin tidak baik. Ya, soal hati, soal perasaan, soal pikiran. Ya, dalam arti semakin dia gengsi, semakin dia ego, semakin dia tak mau mengakui kalau dia cinta kamu, sayang kamu, kepikiran kamu, kangen kamu, melamun tentang kamu, maka itu akan semakin membuat hidup dia tersiksa. Semakin membuat dia dalam situasi yang penuh dengan energi yang berdarah-darah di sini. Ya, di Ten Oso tegak lurus, entah kenapa ya, dia akan tersiksa dengan egonya dia sendiri, dia akan tersiksa dengan gengsinya dia sendiri. Dan entah kenapa justru ketika dia dalam situasi yang seperti itu ya, kamu pun perlahan demi perlahan akan pergi atau bahkan ingin pergi dari hidupnya, dan itu yang akan menjadi penyesalan terbesarnya dia bagi yang resonate. Ya. Tebaran pertama, energi yang sangat mendominasi, energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, terutama Aquarius energinya kuat sekali. Kemudian energi dari elemen api ya, Aries, Leo, Sagittarius juga cukup dominan. Baik, di sini di tebaran kedua ada The Devil. The Devil reverse. The Devil energi dari Capricorn. Di The Devil yang reverse disinkronkan dengan The Magician tegak lurus terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas ya bahwa ya yang perlu kamu ketahui ya. Di sini menunjukkan bahwa selain dia seringkali memanipulasi kamu, memanipulasi keadaan, seringkali dia di sini seperti seseorang yang suka berbohong ya. Tapi entah kenapa, ya kamu pun kayak nggak bisa untuk benar-benar benci sama dia. Karena sebenarnya kamu pun punya perasaan sayang sama dia. Walaupun dia juga sudah jahat sama kamu, atau mengkhianati kamu, atau dia dalam pergaulan yang tidak baik, dalam lingkungan yang tidak baik, atau dalam pergaulan bebas di sini, atau bahkan dia sering gonta-ganti pasangan, atau sering gonta-ganti seseorang untuk menemani dia untuk kesenangan-kesenangan sesaat. Tapi entah kenapa kamu pun kayak selalu bisa untuk memaafkan dia gitu loh di sini. Ya karena tadi dia orangnya sangat manipulatif, dan kamu kayak apa ya, terkadang itu mudah dimanipulasi oleh dia, walaupun hati kecilmu kamu ngerasa memang dia sudah berbohong gitu loh di sini bagi yang resonate. Ada Queen of Wands reverse. Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Queen of Wands reverse disinkronkan dengan The Star tegak lurus terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa yang perlu kamu ketahui, sebenarnya dia bahagia bersama dengan kamu. Tapi ya tadi karena dia orangnya ego, orangnya gengsi ya, dan gak mau mengakui itu, sehingga ya terkadang sikap dia itu bikin kamu merasa ilfil sendiri, karena dia seperti kayak terkadang menunjukkan sikap arogannya, songongnya, pura-pura tak pedulinya kepada kamu gitu loh di sini. Padahal kamu tahu ketika dia bersama dengan kamu ya dia seperti menikmati kebersamaan kalian gitu loh di sini. Bagi yang resonate, entah kenapa hubungan ini adalah hubungan yang sudah lama ya, atau hubungan yang on off tapi sudah cukup lama ya, tapi ya terkadang seperti menggantung, tapi terkadang seperti berkomitmen gitu loh. Jadi kayak terkadang seperti ya menyiksa diri sendiri karena sikap ulahnya dia gitu loh di sini. Ada Page of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. The Page of Pentacles reverse disinkronkan dengan Nine of Wands tegak lurus terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas bahwa memang ya kamu adalah orang yang cukup dewasa, cukup stabil menghadapi dia, walaupun kadang kamu gemes sendiri dengan sikap, sifat, tindakan dia, tapi kamu selalu berusaha untuk berpikir positif tentang dia gitu loh. Di sini kamu tetap selalu berusaha bantu dia, support dia, ada di samping dia, bahkan kayak diam-diam pun kamu mendoakan dia gitu loh di sini bagi yang resonate.
Ada Ace of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Ace of Wands tegak lurus disinkronkan dengan The Judgment reverse terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas bahwa memang ya dia bahagia bersama dengan kamu. Walaupun dia tidak mengakui, tapi nggak bisa dipungkiri dia bahagia ketika bersama dengan kamu. Karena kamu pun selalu berusaha untuk memberikan cinta yang tulus, yang sepenuhnya kepada dia gitu loh di sini. Banyak hal yang sudah kamu lakukan untuk dia, dan banyak hal yang terkadang membuat dia merasa bersyukur karena punya kamu, memiliki kamu, ada kamu di hidup dia gitu loh di sini. Tapi ya tadi karena dia selalu menanam karma buruk ya, atau perlahan demi perlahan dia secara langsung atau bahkan tidak langsung menyakiti kamu, itu yang membuat dia kayak seperti menggampangkan kamu, dan karena hal tersebut itu yang membuat kamu juga perlahan demi perlahan menarik diri dari dia, walaupun kamu juga masih peduli sama dia gitu loh di sini. Ya. Ada Knight of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. The Knight of Pentacles reverse disinkronkan dengan Knight of Swords reverse terbaca bagi yang resonate bahwa kamu itu ingin sekali untuk menjalani hubungan yang sehat sama dia, tapi kayak ngerasa nggak bisa. Kenapa ngerasa nggak bisa? Karena dia terlalu toxic dan dia terlalu menyakiti kamu. Itu yang membuat kamu terkadang berpikir ulang untuk memberi dia kesempatan lagi gitu loh di sini. Ya. Sebenarnya kamu pun tahu dia sayang sama kamu. Sebenarnya kamu pun tahu dia selalu kepikiran kamu. Sebenarnya kamu pun tahu dia selalu ngebatin kamu, rindu kamu, melamun tentang kamu. Cuman memang di sini kayak terkadang kamu selalu bertanya-tanya gitu loh di sini tentang perasaan dia, apakah memang begitu besar ke kamu, begitu tulus ke kamu, serius sama kamu, atau hanya sekedar main-main gitu loh di sini. Kenapa? Karena terkadang kamu dibuat denial, dibuat bingung dengan sikap sifat tindakan dia yang seperti kayak membingungkan bagi yang resonate di sini. Ya. Ada The Chariot tegak lurus. The Chariot energi dari Cancer. Di The Chariot tegak lurus disinkronkan dengan Ten of Swords tegak lurus terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas bahwa ya, apapun situasi dan kondisi serta keadaan hubungan kamu dengan dia, tapi yang perlu kamu ketahui dia benar-benar sangat sayang sama kamu, nggak bisa move on dari kamu karena selalu kepikiran. Ketika kamu menarik diri dari dia ngerasa sedih, dia ngerasa kecewa, dia ngerasa hancur, dia ngerasa bersalah karena dia terlalu gengsi. Cuman untuk benar-benar menunjukkan sikap yang seharusnya, dia ngerasa kayak berat gitu loh di sini. Ya mungkin ini terjadi karena memang dia sudah terbiasa dengan gengsinya dia, atau karena latar belakang atau pola asuh, atau bahkan karena hal lainnya ya yang benar-benar kayak mendasari dia seperti ini gitu loh di sini. Tapi ya yang perlu kamu ketahui dia sayang sama kamu, dia nggak mau lepas dari kamu, dan dia kayak akan selalu cari perhatian kepada kamu karena kamu adalah bintang di hidup dia di sini bagi yang resonate. Ya. Tebaran kedua, energi yang sangat mendominasi, energi dari elemen tanah ya, terutama Capricorn, kuat sekali energinya. Kemudian energi dari elemen air, terutama Cancer, kuat sekali energinya. Kemudian energi dari elemen api agak mendominasi ya, elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Nah, di sini ada Ten of Wands tegak lurus, lagi-lagi Wands energi dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Ten of Wands tegak lurus disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas bahwa memang sangat berat dan terlalu berat ketika melanjutkan hubungan ini. Tapi entah kenapa lebih berat lagi ketika dia berpisah sama kamu, karena dia ngerasa bahwa hal yang tidak mungkin atau hal yang memang kayak sulit
untuk dia harus melupakan kamu karena memang kamu begitu melekat dalam pikiran dia, melekat dalam batinan dia, melekat dalam lamunan dan kerinduan dia. Walaupun dia banyak gengsi, dia banyak ego, dia keras kepala, dia nggak mau mengakui tentang kamu, tentang perasaan dia ke kamu, tapi yang perlu kamu ketahui, dia selalu merasa tersiksa dengan pikirannya, batinannya, rasa rindunya karena menahan diri untuk tidak mengekspresikan itu kepada kamu. Ya mungkin di sini ini bisa terjadi karena ada trauma atau ya karena pola asuh atau latar belakang atau hal-hal yang pernah terjadi pada diri dia sebelumnya sehingga dia seperti ini gitulah di sini. Jadi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu atau resonate untuk dia atau sebagian resonate untuk dia, maka memang yang sebaiknya dimengerti, yang sebaiknya dipahami bahwasannya memang terkadang itu suatu hubungan adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan, tapi juga terkadang sesuatu hal yang terkadang membuat kita merasa sangat sulit memahaminya karena perasaan diri kita sendiri atau perasaan orang lain yang sedang terkoneksi sama diri kita. Gitu. Jadi itulah kenapa dalam sebuah hubungan itu butuh adanya sebuah kedewasaan, kesiapan mental ya, dan kemudian ya untuk memahami sebuah perasaan itu terkadang kita butuh adanya sebuah pelajaran atau kita baru bisa merasakan seseorang itu sangat berharga dalam diri kita ketika kita sudah merasa kehilangan gitu loh di sini. Ya, dan entah kenapa saat ini dia merasa kehilangan kamu. Ya, walaupun tidak begitu jelas rasa kehilangannya, tapi dia selalu kepikiran kamu dan selalu merasa rindu sama kamu gitu loh di sini. Ya, dia cukup tersiksa dengan diri dia sendiri. Nah, ketika ini resonate, maka sekarang dan kedepannya yang harus dipahami, ketika kau menyayangi seseorang, mencintai seseorang, ya tunjukkan itu. Ya, tapi ketika memang kita sendiri sudah punya pasangan dan kita mencintai orang lain selain pasangan kita nggak perlu tunjukkan. Jadi terkadang ada beberapa hal yang perlu kita tunjukkan dan ada beberapa hal ataupun sebab yang membuat kita tidak perlu menunjukkan. Ya, gitu. Jadi selagi dia adalah orang yang kamu tuju dan dia bukan milik siapapun dan kamu bukan milik siapapun juga, kamu sayang sama dia, tunjukkan sebelum terlambat, sebelum menyesal. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan kamu sendiri sudah punya pasangan atau dia sendiri sudah punya pasangan, ya memang sebaiknya ditahan. Kenapa? Karena mungkin ini adalah ujian hidup, gitulah di sini. Tapi sesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing ya. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan, so bijak dalam menyikapi. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.